Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Zawil. Hari ini Jumat 14 Mei 2021 bertepatan dengan 2 Syawal 1442 Hijriah. Tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Baik, sore ini kita mau jalan-jalan lagi ke salah satu destinasi wisata keluarga di daerah Sangatta, tepatnya yaitu Bukit Pelangi. Bukit Pelangi adalah pusat pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur dan sekaligus merupakan tempat atau daerah wisata religi di kota ini. Karena di sana berdiri megah bangunan Masjid Agung Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ya, perjalanan ke Bukit Pelangi itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari rumah ya teman-teman. Kondisi sore ini yaitu sekitar jam 5 sore. Kebetulan kita bisa keluar itu sekitar jam 5 sore karena kalau masih siang itu cuaca di Sangatta ini cukup panas sehingga membuat kita tidak nyaman, apalagi kalau kita menggunakan sepeda motor. Bisa dilihat kondisi jalanan di kota Sangatta ini cukup lengang ya. Mungkin karena ini masih suasana lebaran, jadi masih banyak orang-orang atau masyarakat yang menghabiskan waktu bercengkrama dengan keluarga di rumah masing-masing. Ya, sedikit berbagi informasi tentang kota Sangatta ya teman-teman. Mungkin kalau kita diminta menyebut kota tambang di Indonesia, sebagian besar dari kita bakal menyebut nama Timika yang berada di Papua ataupun Belitung yang namanya melejit berkat novel Laskar Pelangi. Namun tak banyak yang tahu jika di tengah belantara Kalimantan ada sebuah kota yang berkembang karena dibukanya tambang di sekitarnya. Namanya yaitu Kota Sangatta. Statusnya saat ini adalah ibu kota kabupaten dari Kutai Timur. Penelusuran bisnis kota ini awalnya hanyalah desa kecil yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai sebelum pemekaran. Pada era tahun 90-an, jalanan beraspal belum ada, jalur transportasi utama kala itu adalah sungai yang menghubungkan antara Sangatta dengan Bontang sebagai kota besar terdekat. Oleh karena itulah, kawasan paling ramai di masa itu ada di sepanjang bantaran sungai, dan saat ini daerah tersebut dinamakan daerah Sangatta Lama. Kemudian Sangatta ini bisa dicapai via jalur darat dari ibu kota Kalimantan Timur yaitu Samarinda, lebih kurang 4-5 jam perjalanan. Nama Sangatta sendiri sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Menurut beberapa sumber sejarah, nama Sangatta berasal dari nama seorang kepala adat suku Kutai di era Kerajaan Kutai. Sampai kemudian PT Kaltim Prima Coal atau KPC berdiri dan mendapat izin kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B pada tahun 1982 dan resmi beroperasi di tahun 1992. Dan perusahaan ini menggali emas hitam di lokasi yang tak jauh dari pusat kota Sangatta saat ini. Kehadiran PT KPC sendiri membuat geliat ekonomi di kota ini perlahan-lahan meningkat, yang dari awalnya merupakan desa kecil tetapi karena semakin ramai, statusnya semakin meningkat menjadi kecamatan. Sampai kemudian saat kebijakan otonomi daerah bergulir dan Kabupaten Kutai dimekarkan, Sangatta dipilih sebagai ibu kota kabupaten baru, Kabupaten Kutai Timur. Selain dari PT KPC, perusahaan lain yang ada di kota ini adalah Pertamina.
Perusahaan plat merah ini menggali minyak di lahan seluas 113.613 hektar yang pada tahun 2016 produksinya mencapai 1.688 BOPD. Dan sekalipun tergolong baru ketimbang kota-kota lain yang terlebih dahulu eksis seperti Samarinda dan Balikpapan, tetapi posisinya dalam percaturan politik dan ekonomi di Kalimantan Timur cukup diperhitungkan. Dan secara geografis, kota ini juga mempunyai potensi besar untuk berkembang. Posisinya persis menghadap ke Selat Makassar, dan diprediksi kota ini bisa berkembang menjadi kota pelabuhan utama di kawasan tersebut. Salah satu buktinya adalah Sangatta dipilih sebagai salah satu titik trayek tol laut, mengingat letaknya yang tak jauh dari perbatasan Indonesia dan Malaysia. Selain itu, TNI Angkatan Laut pun memilih kota ini sebagai pangkalan militer dan hampir setiap tahun diadakan latihan tempur di kawasan ini. Walaupun demikian, Sangatta harus segera mencari sumber pendapatan lain selain bergantung pada pertambangan batubara yang digali PT KPC, yang akan diperkirakan habis pada tahun 2041. Sedangkan pendapatan daerah dari agroindustri seperti perkebunan kelapa sawit masih belum signifikan. Pariwisata sejatinya berpotensi untuk dikembangkan, antara lain salah satunya adalah Pantai Teluk Lombok yang telah lama menjadi tujuan wisata penduduk lokal. Begitu pula dengan area eks tambang, potensi tersebut sudah dirintis oleh PT KPC yang menyulap lahan pasca tambangnya menjadi ekowisata yang dipadukan dengan peternakan sapi. Well teman-teman, sekarang kita sudah memasuki kawasan pusat perkantoran pemerintahan Kabupaten Kutai Timur di Bukit Pelangi. Selain perkantoran, Bukit Pelangi yang dulu sering dikenal dengan nama Rainbow Hill, ini sekarang telah disulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau seluas sekitar 27,3 hektar, dan sebagian telah dikelola untuk botani yaitu 20,5 hektar. Alasan dibuatnya taman unik di Bukit Pelangi tidak lain untuk memanjakan masyarakat Kutim maupun pendatang dari luar daerah yang bertandang di pusat pemerintahan Pemkab ini. Selain itu, tentu untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap asri dan menyehatkan. Ya, teman-teman mungkin bisa dilihat seperti yang tadi sampaikan di awal, inilah sosok dari bangunan Masjid Agung Kota Sangatta, Kutai Timur ini. Bangunan masjid ini menurut kami sangat megah sekali ya teman-teman. Bisa dilihat dari bangunan-bangunannya yang terlihat modern, apik, dan menurut saya mampu bersaing lah di semua masjid-masjid yang ada di Indonesia. Ya, di sisi kanan itu terlihat ya teman-teman bangunan dari kantor Bupati Kabupaten Kutai Timur yang berhadapan langsung dengan kantor DPRD ya. Nah, jadi di sini tempat masyarakat Kutai Timur berekreasi, baik yang menggunakan sepeda motor maupun membawa mobil pribadi. Sisi kanan ini terlihat orang-orang lagi bermain di taman. Ada yang berolahraga, ada yang belajar melukis, mengajak anak-anaknya, menikmati makanan, dan lain-lain. Ya, cukup menarik lah ya untuk di daerah kabupaten. Ya, ini merupakan, menurut kami, merupakan taman kota yang sangat bagus lah. Nah, inilah kantor DPRD-nya ya teman-teman. Dan ini kantor bupatinya. Keren ya teman-teman ya. Bangunannya juga megah. Dan arsitekturnya juga modern lah, walaupun bisa dilihat dari bangunan atasnya itu masih ya mungkin ciri khas dari kota Kalimantan kali ya.
Ya teman-teman, jadi setelah kita muter-muter keliling-keliling di kompleks Pemkab Kabupaten Kutai Timur ini, jadi sekarang kita coba mampir untuk melihat-lihat kondisi taman yang ada di Bukit Pelangi ini, sekaligus kita melihat di sini ada stand-stand makanan ya, atau jajanan-jajanan ya, kali aja ada yang menarik untuk kita coba. Oke teman-teman, segitu dulu ya video kita pada hari ini. Berhubung hari sudah maghrib, kita mau sholat maghrib dulu di Masjid Agung Sangatta. Jumpa lagi bersama saya di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.